Jadi, selama berabad-abad, kota Cirebon itu merupakan sebuah kota pelabuhan yang penting di pesisir utara Jawa bagian barat. Nah, dulu pada masa kerajaan Sunda Galuh, ada dua pelabuhan penting, yaitu Cirebon dan Sunda Kelapa. Sejak Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah, atau mungkin kalian lebih familiar dengan nama Sunan Gunung Jati, posisi kota Cirebon itu semakin penting. Nah, kota Cirebon itu nggak hanya menjadi pusat perdagangan pada masa Kesultanan Cirebon, tapi juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Karena sebagai salah satu pusat perdagangan di Jawa Barat, Cirebon itu nggak hanya menjadi magnet buat pedagang di Nusantara, tapi juga pedagang asing, seperti orang Tionghoa dan Eropa, khususnya orang Belanda. Nah, karena VOC itu sadar pentingnya posisi Cirebon sebagai pusat perdagangan, VOC bikin perjanjian dengan para Sultan Cirebon pada tanggal 7 Januari 1681. Nah, di perjanjian ini VOC diizinkan untuk memonopoli perdagangan dan mendirikan benteng dan koloni di daerah Lapangan Kebumen. Nah, jadi benteng yang ada di Cirebon itu posisinya ada di Lapangan Kebumen, bukan di Jalan Benteng. Setelah VOC bubar dan Perang Napoleon selesai di tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Nah, kultur stelsel ini fungsinya adalah sebagai untuk mengembalikan kas Belanda yang terkuras akibat perang. Nah, di wilayah Cirebon itu menjadi salah satu wilayah penghasil gula. Jadi di sekitar wilayah Cirebon itu banyak pabrik gula dan kebun-kebun tebu. Nah, akibat dari kultur stelsel ini, di tahun 1844, ribuan orang itu meninggal akibat bencana kelaparan. Karena lahan yang harusnya ditanam untuk tanam padi, itu dialihfungsikan untuk menanam tebu. Akibat eksploitasi yang sangat menyengsarakan masyarakat di koloni, jadi ada seorang pengacara Belanda bernama Konrad Theodor van de Venter yang mempertanyakan kebijakan yang diterapkan di Hindia Belanda. Nah, Van de Venter ini nggak sendiri. Dia didukung oleh kelompok liberal yang ada di parlemen Belanda. Kelompok liberal ini juga mendorong dilakukannya perubahan kebijakan yang menyengsarakan masyarakat pribumi Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina dengan anjuran Perdana Menteri Abraham Kuyper mengumumkan dilakukannya politik etis. Nah, politik etis ini diterapkan sebagai bentuk balas budi pemerintah Belanda kepada masyarakat pribumi Hindia Belanda. Kalian mungkin udah nggak asing dengan politik etis. Kalian udah belajar itu di sejarah mungkin waktu pas kalian SMA. Nah, tapi di penerapan di bidang pemerintahan itu, eh, politik etis ini membuat terjadinya desentralisasi dan pembentukan pemerintah daerah yang punya otonomi untuk membuat kebijakan di daerahnya masing-masing. Nah, jadi pada tahun 1906 itu dibentuk Kota Praja atau dalam bahasa Belanda Gemeente Cirebon. Nah, untuk mewadahi aktivitas pemerintahan Kota Cirebon yang semakin berkembang, Dewan Kota Cirebon itu memutuskan untuk membangun sebuah kantor pemerintahan kota. Nah, jadi ditunjuk J.J.J. Scott untuk merancang gedung balai kota Cirebon.
Pembangunannya ini dimulai pada tahun 1926 dan selesai pada tahun 1927. Balai Kota Cirebon ini ada di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Nah, daerah ini tuh dulunya adalah kawasan permukiman baru dan tempat orang-orang Belanda di Cirebon itu tinggal. Balai Kota Cirebon itu menghadap ke arah timur, jadi menghadap ke arah laut. Nah, bahkan dulu dari lantai atas bangunan itu, laut dan pelabuhan Cirebon itu dapat terlihat. Jadi Balai Kota Cirebon itu terdiri dari 3 masa bangunan. Satu masa utama dan diapit 2 masa penunjang. Ketika kita akan memasuki bangunan, kita akan disambut sebuah serambi berbentuk setengah lingkaran, yang fungsinya itu sebagai area drop-off kendaraan. Jadi serambi ini berfungsi sebagai peneduh bagi tamu penting atau pejabat saat turun dari kendaraan ketika turun hujan. Nah, setelah itu, kita akan disambut sebuah atrium besar dengan sebuah kolam air mancur yang ada di tengah-tengah ruangan. Nah, kolam ini dikelilingi 4 kolom di setiap sudut kolam, dan kolam air mancur ini dilapisi keramik berwarna hijau dan hitam. Nah, kolam air mancur ini juga selain fungsinya untuk mempercantik ruangan, itu juga berfungsi sebagai penyejuk ruangan. Nah, di atas kolam air mancur itu terdapat sebuah lampu besar yang ditutup dengan kaca patri yang ornamennya itu sangat indah. Di bagian belakang atrium itu terdapat tangga besar yang mengapit selasar menuju ruangan wali kota. Di atas ruang wali kota itu, di atas pintunya itu terdapat ornamen kaca patri dengan logo dan semboyan Kementerian Cirebon, yaitu Per Aspera ad Astra. Jadi melalui kesulitan menuju bintang atau kesulitan menuju kesuksesan. Di sisi kanan atrium itu terdapat kantor sekretaris kota dan kantor administrasi untuk urusan masyarakat Eropa dan Tionghoa. Sedangkan di sisi timur itu terdapat kantor Wethouder atau badan penyelenggara kota. Pada saat ini mungkin setingkat dengan kepala dinas. Selain itu terdapat juga kantor administrasi untuk urusan masyarakat pribumi. Pada jendela kantor administrasi, baik untuk masyarakat Belanda maupun masyarakat pribumi, itu terdapat bukaan yang juga berfungsi sebagai loket pelayanan. Bangunan penunjang di sebelah kanan itu berfungsi sebagai kantor keuangan kota, sedangkan bangunan penunjang di sebelah kiri itu berfungsi sebagai ruang tunggu yang sekarang itu menjadi ruang pers. Nah, di lantai atas itu cuma ada satu ruangan besar, yaitu ruangan sidang Dewan Kota atau Gemeenteraad. Nah, berbeda dengan susunan pemerintahan kota di Indonesia saat ini, wali kota dan DPRD itu kan setara. Nah, pada masa kolonial, wali kota itu posisinya ada di bawah Dewan Kota. Nah, hierarki pemerintahan kota ini tuh ditunjukkan juga dengan peletakan ruang sidang Dewan Kota itu adanya di atas kantor wali kota dan jajarannya. Ada seorang arsitek Belanda yang sangat dihormati di Belanda maupun di Hindia Belanda pada waktu itu. Namanya adalah Peter Berlage. Nah, jadi Peter Berlage ini sempat mengunjungi Indonesia pada tahun 1911 dan mempengaruhi bagaimana desain arsitektur modern di Indonesia itu berkembang. Nah, arsitek Belanda beradaptasi dengan
merespon iklim tropis di Indonesia dan juga mencoba untuk mengimplementasikan elemen arsitektur lokal di dalam desain mereka. Nah, untuk JJG Scott itu mengadopsi elemen arsitektur lokal pada desain bangunan Balai Kota Cirebon. Hal tersebut itu terlihat dari susunan massa bangunan, bentuknya, strukturnya, dan juga ornamen yang digunakan. Susunan massa bangsal Jinembang Rawit Keraton Kasepuhan itu diadaptasi oleh J.J. Scott ke dalam penyusunan massa Balai Kota Cirebon, yaitu dengan adanya dua gerbang yang mengapit bangunan. Bangsal Jinembang Rawit merupakan tempat penyambutan tamu sebelum memasuki kawasan inti pemerintahan Kesultanan di Keraton Kasepuhan. Oleh karena itu, Bangsal Jinembang Rawit yang adalah wajah pemerintahan Sultan Kasepuhan itu diadaptasi sebagai wajah pemerintahan Kota Cirebon. Tidak terbatas pada penggunaan massa bangunan, J.J. Scott juga mengadopsi uncung, yaitu sebuah serambi untuk drop-off kendaraan yang ada di Bangsal Jinembang Rawit sebagai elemen arsitektural Balai Kota Cirebon. Walaupun menggunakan atap datar, Balai Kota Cirebon juga mentransformasi bentuk atap bangunan yang ada di Cirebon dengan bentuk atap yang berunak-unak. Bagian tengah Balai Kota Cirebon yang menjulang seperti menara menggunakan gapura sebelawong di Keraton Kanoman sebagai inspirasi bentuk. Jika gapura sebelawong berfungsi sebagai pintu gerbang yang menyambut raja, bentuk fasad Balai Kota Cirebon berfungsi sebagai penyambut tamu yang akan memasuki bangunan. Atrium dengan 4 kolom besar dan lampu hias yang indah mengadaptasi struktur Sokoguru dan Tumpang Sari pada bangunan yang ada di Cirebon. Tumpang Sari yang biasanya dihias dengan ukiran yang indah digantikan dengan lampu hias dengan material kaca patri yang indah. Struktur sayap bangunan di kedua sisi mengadopsi susunan struktur dan atap bangunan limasan yang umum digunakan di Cirebon, khususnya di keraton. Susunan struktur yang menyerupai bangunan limasan tersebut, yakni Soko Guru yang dikelilingi Soko Penanggap. J.J. Scott selain berperan sebagai arsitek dan pejabat pemerintahan kota Cirebon, ia juga berperan aktif di dalam organisasi Freemason. Nah, sebenarnya gue mau menghindari topik ini karena akan dihubungkan dengan teori-teori konspirasi, tetapi karena dasar pemikiran Freemason ini yang diyakini oleh J.J. Scott sangat kentara pada desain arsitektur, maka topik ini eh, harus dibawakan juga. Nah, jadi prinsip Freemason yang sangat kentara pada desain arsitektur J.J. Scott adalah pada pengakuan bahwa semua orang adalah setara. Jadi J.J. Scott melengkapi desain arsitektur Balai Kota Cirebon itu dengan sebuah patung besar pada bagian kuncung. Patung tersebut menggambarkan dua pria, satu menggunakan pakaian Belanda, satu menggunakan pakaian Cirebon. Keduanya berpegangan tangan dan menopang atap yang dihiasi dengan ornamen bintang-bintang seperti mahkota yang berkilauan. Yang unik dari patung tersebut adalah keduanya, Belanda dan pribumi, itu digambarkan sebagai dua sosok yang setara, bahu-membahu menuju tujuan bersama. Patung tersebut kemungkinan besar merupakan karya F. Buning, seorang seniman patung Belanda yang tinggal di Palimanan, Cirebon. Patung tersebut mungkin satu-satunya patung yang dibuat oleh Belanda selama masa kolonial
yang menggambarkan orang Belanda dan pribumi sebagai dua manusia yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sayangnya, patung karya F. Buning tersebut dihancurkan oleh militer Jepang pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 hingga 1945. Menurut filolog Mustaqim Asteja, patung tersebut dihancurkan untuk menghapus jejak Belanda dan merusak hubungan antara Belanda dan pribumi di Cirebon. Visi progresif yang diyakini oleh J.J. Scott ini sayangnya ya tidak diyakini oleh semua orang Belanda di Cirebon. Karena faktanya segregasi tetap terjadi antara Belanda dan pribumi dengan pemisahan antara kantor urusan pribumi dan kantor urusan Belanda yang ada di Balai Kota Cirebon. Nah, Dewan Kota Cirebon itu juga tetap didominasi oleh orang Belanda, walaupun populasi orang Belanda di Cirebon itu sangat kecil. Pada tahun 1906 saja, dari 14 anggota dewan, 11 diantaranya adalah orang Belanda, 2 orangnya adalah pribumi, dan 1 orangnya adalah orang Tionghoa. Namun, visi progresif dan usaha yang dilakukan oleh J.J. Scott untuk merancang bangunan sesuai dengan konteks lokal Cirebon patut kita apresiasi. Cara untuk mengapresiasinya adalah dengan melestarikan dan menjaga keaslian Balai Kota Cirebon. Selain itu, patut didorong juga untuk menggunakan Balai Kota Cirebon sebagai wadah aktivitas publik sehingga Balai Kota Cirebon tetap hidup dan terpelihara. Oke, jadi itu adalah cerita gue mengenai Balai Kota Cirebon. Jadi topik ini tuh tadinya adalah topik penelitian tesis Master Arsitektur gua. Nah, tapi karena alasan yang nggak bisa gua share, gua nggak bisa melanjutkan master gua. Jadi daripada hasil penelitian awal ini nggak jadi apa-apa, akhirnya gue putuskan untuk share ini dalam bentuk video supaya lebih mudah untuk dinikmati dan juga jadi semakin banyak orang yang tahu juga. Selama bertahun-tahun tinggal di Cirebon, Balai Kota Cirebon ini tuh nggak pernah terlalu menarik perhatian gua secara arsitektur maupun sejarah. Nah, tapi ternyata dari penelitian yang gua lakukan untuk tesis ini, jadi gua jadi tahu ternyata eh, ada cerita di balik desainnya itu. Oke, mungkin itu dulu. Semua referensi yang gue pakai bisa kalian lihat di deskripsi. See you next time. Bye.